Meskipun yang kita gunakan adalah SPSS 26, namun tutorial ini masih bisa dipakai di SPSS versi sebelumnya ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginput data hasil tabulasi dari kuesioner ke dalam SPSS. Program SPSS yang saya gunakan di sini adalah SPSS 26 ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan SPSS 26 ini bisa dipelajari tutorialnya. Meskipun yang kita gunakan adalah SPSS 26, namun tutorial ini masih bisa dipakai di SPSS versi sebelumnya ya. Jadi yang mempunyai software SPSS 25, 22, bahkan kalau misalnya ada yang di 20, 18 ke atas versinya masih bisa mengikutinya ya, karena tidak banyak perbedaan antara SPSS terbaru dengan SPSS sebelumnya ya, khususnya di versi yang 18. Oke ya, kita akan tunjukkan bagaimana cara input data kuesioner ya dari hasil tabulasi. Nah, contohnya ini saya punya 3 variabel. Yang pertama ada X1, X2, dan Y. Nah, ini sudah diasumsikan sudah kita input datanya kuesioner ya, yang kita gunakan skala Likert 1 sampai 5. Nah, ini cara bacanya kebetulan untuk pernyataan 1 X1 ini saya tulis variabelnya X1 titik 1 atau ini ya underscore 1. Sebetulnya ini penamaan variabel dan pernyataan atau nomor pernyataan bebas ya, silahkan teman-teman definisikan sendiri. Nah, kalau saya lebih kepada begini aja ya, X11, X12, X13 sampai dengan X111. Oke, kita pakai titik aja. Nah, kalau misalnya kita ingin input dari data ini ke dalam SPSS, ada beberapa cara. Pertama, kita lakukan manual dengan cara masuk ke variable view, lalu kita buat nama variabelnya dari misalnya X1 titik 1, X1 titik 2, dan seterusnya ya. Teman-teman input data ini X1, X2, X3 sampai dengan X total. Kemudian setelah dibuat variabelnya tinggal di copy. Itu cara pertama. Tinggal di copy, ini masuk ke data view. Ini kan sudah buat variabelnya, kita tentukan aja measure-nya misalnya ordinal. Kita tinggal paste di sini. Ya, Ctrl V. Kita tinggal tunggu. Oke, sudah masuk. Nah, ini cara pertama. Namun teman-teman harus buat variabelnya terus ke bawah ya sampai dengan jumlah pernyataannya. Kalau ingin mudah, yaitu kita langsung ekspor dari Excel ya. Kita bikin dulu yang baru, saya close. Nah, atau kita ekspor dari Excel, ini mudah ya. Nah, kalau misalnya kita punya nomor di sini, nomor responden, nanti ini akan ke bawah. Kita hapus saja nomornya. Contoh, kita akan memasukkan variabel X1 ya, tabulasi kuesioner dari variabel X1. Kita simpan contoh biar
lebih mudah kita simpan di desktop aja ya. Kita simpan di desktop. Misalnya latihan input data SPSS, save. Kita simpan di desktop. Formatnya adalah pertama header ini nama variabel, kemudian ini datanya, gak perlu pakai nomor agar tidak masuk ke SPSS ya. Oke, setelah ini kita close saja. Nah, buka SPSS-nya. Setelah dibuka SPSS-nya, teman-teman masuk ke file, kemudian import data, kemudian pilih Excel. Kita klik Excel. Setelah ini pilih file yang tadi kita buat, tadi kita simpan di desktop ya. Nah, ini ada latihan input data SPSS. Kita pilih ini, open. Kita tunggu sampai semuanya masuk ya. Nah, ini sudah muncul read Excel file. Kalau kita misalnya ingin memasukkan data di sheet yang X1, kita pilih. Kalau misalnya sheet yang X2, pilih ya. Tadi kita contohkan yang X1 aja dulu. Setelah ini dipilih sheetnya, kemudian kita tinggal pilih OK. Nah, setelah ini akan muncul seperti ini. Udah selesai semuanya, variabelnya udah terbuat, kemudian datanya sudah masuk dari Excel. Cukup mudah teman-teman semua cara input hasil tabulasi kuesioner ya yang di Excel ke dalam SPSS. Kalau misalnya ingin semuanya, kita buat satu sheet aja di Excel, diatur saja oleh teman-teman semua sebelum dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.